Baik, kita mulai saja ya adik-adik yang tergabung dalam kelompok 2 pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 5 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning, sir. Morning, sir. How is life this morning? Kabarnya gimana pagi ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah, Coach. Alhamdulillah. Iya. Sarapannya apa tadi kalau boleh tahu? Nasi goreng, Coach. Nasi goreng. Bikin sendiri atau beli, Sal? Dibikinin istri, sir. Yang bikin. Iya, pasti sedap tuh karena dibikinnya dengan bumbu rasa cinta ya. Alhamdulillah. Baik, adik-adik, jadi selama 3 hari ke depan, starting from today, Saturday, Monday, and Tuesday, nanti adik-adik akan bersama dengan saya sebagai fasilitator atau tutor yang akan membersamai adik-adik dalam pembelajaran agenda ketiga, ya. Ya, jadi di pembelajaran kita ini ada 2 jenis ya. Di pembelajaran e-learning kita ada 2 jenis. Yang pertama itu sinkronus dan yang kedua itu asinkronus. Nah, untuk sinkronus nanti pembelajarannya melalui virtual classroom dengan menggunakan platform Zoom meeting. Kemudian untuk asinkronus nanti I give you some assignments to do. Silakan nanti dikerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Tugasnya itu ada di LMS ya. Oke. Dan juga nanti filenya ada di LMS untuk hari ini, hari ke-8, 9, dan 10 itu sudah. Nanti tinggal buka saja di situ. Ya, cuma pesan saya, buka dulu yang sesuai harinya ya. Misalnya hari ke-8, buka hari ke-8. Jangan hari 8, buka hari ke-10. Nanti hari ke-8 tidak selesai, hari ke-10 selesai. Padahal belum waktunya gitu ya. Oke. Nah, adik-adik, itu pembelajaran kita untuk daring ini. Gitu ya. Oke. Baik, izin saya share screen. Gimana, sudah kelihatan? Sudah, Coach. Sudah, ya? Coach. Oke. Dan juga gimana suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Coach. Alhamdulillah. Oke. Jadi sejak Larsar ini kalian nggak bisa weekend ya hari Sabtu ya? Hanya belajar hari Sabtu ya. Oke. Nah, ini materi pembelajaran kita untuk hari ini ya. Tidak usah dicatat, cukup didengar saja dan dilihat karena nanti materi ini linknya akan saya share ya. Oke, kemudian juga ini sudah saya rekam, nanti silakan boleh kalau mau ditonton ulang videonya. Nah, gitu ya. Oke. Baik, adik-adik, agenda kita adalah agenda ketiga. Nama agendanya panjang sekali ya. Oke. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, gitu. Memang orang Indonesia pintar kalau mau nyusun kata-kata ya. Iya. Nah, itu nama agendanya. Kalian sudah melewati 2 agenda. Kalian sudah melewati 2 agenda, yaitu tunggu Mbak ya. Itu agenda 1 dan agenda 2 ya. Nah, agenda 1 apa namanya? Apa nama agenda 1? Sikap perilaku Sikap bela negara. Wawasan kebangsaan dan bela negara. Sikap perilaku bela negara. Bela negara. Sikap perilaku bela negara. Waktu itu fasilitatornya siapa tutornya? Pak Perlindungan. Oke, Pak Perlindungan. Aman kalian ya, selalu dilindungi sama beliau. Perlindungan ya. Oke. Iya. Kemudian agenda kedua apa namanya? Nilai ASN berakhlak. Ya, nilai-nilai dasar ASN. ASN. Berakhlak. Nah, nilai dasar ASN yang biasa disingkat berakhlak. Oke, itu di agenda kedua. Ya,
Nilai-nilai dasar ASN itu disingkat berakhlak. Siapa yang mau tutornya siapa? Ibu Tuti Rohani. Tuti Ya, Rohani. Bu Tuti Rohani. Tapi panggilnya yang lengkap ya, Bu Tuti, jangan disingkat. Kalau disingkat apa dia? Tutor. Rohani. Faisal tidak berani open mic dia menyebutkan singkatannya, takut didengar ya Faisal ya. Iya. Oke, baik. Dan ini agenda ketiga ya. Ini judulnya kedudukan dan peran PNS, ada paling panjang bersama dengan saya Alam Sahril ya. Atau kalau karena di pembelajaran Latsar kadang-kadang dipanggil juga Coach Ariel gitu ya. Ariel itu singkatan Alam Sahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang. Ariel. Ya, gitu. Singkatan ya, bukan itu singkatan saja. Oke, baik. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya ya. Nama ya, dan ini silakan di save kalau berkenan. Ini nomor HP saya. Ya, nomor HP dan nomor WA saya, karena nanti untuk tugas asinkronusnya selain dikumpul di LMS, saya juga nanti minta backup tugasnya itu dikumpulkan via WA ke nomor ini ya. Ya, untuk mengantisipasi kalau saya menemui kendala ketika membuka file di LMS ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi pembelajaran kita di sinkronus pertama ini, nanti kita punya dua sinkronus, sinkronus pertama dan sinkronus kedua. Di sinkronus pertama itu hari ke-8 dan sinkronus kedua itu hari ke-10. Sinkronus pertama itu terdiri dari 2 JP, 2 kali 45 menit, 2 JP, 2 jam pelatihan, dan sinkronus kedua itu 3 JP, 3 kali 45 menit. Ya, nah, mengingat kita waktu yang sangat singkat ini, maka untuk sinkronus pertama ini, ya, rencana pembelajaran kita overview tentang agenda ketiga, kemudian penjelasan tugas asinkronus yang harus kalian lakukan selama 3 hari ini. Ya, itu saja materi kita. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika saya sedang memberikan overview atau memberikan deskripsi tugas asinkronus, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum jelas, silakan raise hand. Ya, ya, enggak apa-apa. Ketika saya lagi ngomong enggak apa-apa. Ya, tidak harus menunggu ketika saya beri kesempatan. Ya, mungkin kadang-kadang ketika kita ingat, oh, saya mau menanyakan ini gitu. Nah, karena belum diberi kesempatan lupa, begitu diberi kesempatan lupa, wah, saya tadi mau tanya apa ya? Gitu. Ya. Oke, jadi silakan saja raise hand atau open mic, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Baik. Ya, itu sedikit perkenalan saya, perkenalan kita tentang tutor hari ini, ya, tutor tema 3 hari ini. Nah, untuk kalian nanti saya kenalnya sambil jalan saja ya, sambil jalan saja. Oke, baik. Sekarang kita perkenalan dengan agenda ketiga, ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, apa sih, bagaimana pembelajaran Latsar itu sendiri. Nah, gitu. Bagaimana pembelajaran Latsar itu sendiri. Nah, adik-adik sebentar ya. Oke, saya di Lubuk Linggau panas ini, jadi saya harus nyalain kipas dulu ya. Ya, supaya nanti jangan berkuah. Kalau berkuah tinggal tambah mie jadi mie kuah jadinya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke agenda ketiga, sedikit saya paparkan tentang konsep pembelajaran Latsar itu sendiri. Ya, konsep pembelajaran Latsar itu sendiri atau pelatihan dasar. Ya, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, di Latsar itu tadi sudah kalian sebutkan bahwa kita ada 4 agenda. Ada 4 agenda. Di mana agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 itu semacam pembekalan. Nah, pembekalan sebelum kalian menerapkan atau sebelum kalian mengimplementasikan agenda keempat. Gitu ya. Itu jadi pembekalannya kalian dibekali dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, agenda 1 itu berhubungan dengan sikap perilaku bela negara, di mana di agenda 1 ini menguatkan kembali nilai-nilai nasionalisme, bela negara, dan Pancasila.
dalam diri seorang aparatur sipil negara. Ya, oke. Kemarin tadi sudah ada yang menyebutkan tadi bahwa di agenda ke-1 ini kalian ada 3 mata pelatihan, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, isu kontemporer, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Ya, kemudian agenda kedua sama seperti agenda ketiga. Agenda kedua dan agenda ketiga ini itu substansinya bersifat implementatif atau bersifat aplikatif, di mana ya ketika kalian melaksanakan habituasi ya di masa habituasi, melakukan aktualisasi di masa habituasi, maka yang kalian bawa itu adalah substansi dari mata pelatihan yang ada di agenda kedua dan agenda ketiga. Nah ya, jadi di agenda kedua itu mempelajari tentang nilai-nilai dasar PNS atau nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Nah, di pembekalan agenda kedua ini, kalian diinternalisasikan, menginternalisasikan, menanamkan kembali ke dalam diri adik-adik selaku seorang aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil. Nah, yang biasa kalian singkat dengan berakhlak. Nah, nanti implementasinya ketika di masa habituasi. Dan yang hari ini, itu dimulai hari ini, itu agenda ketiga, di mana agenda ketiga ini merupakan kerangka atau dasar berpikir kita ketika kita akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS ini di masa habituasi. Ya, itu. Jadi ketiga agenda ini diinternalisasikan, diterapkan, dan diaktualisasikan. Nah, kalian masukkan ke dalam diri, ditanamkan ke dalam diri, kemudian diterapkan dan diimplementasikan, diaktualisasikan. Diaktualisasikan di sini maksudnya merubah dari teori menjadi praktek, ya, dari konsep menjadi konstruk, dan dari idea menjadi action. Nah, gitu, ya. Oke. Nanti penerapannya atau pengaktualisasiannya itu dimulai di masa habituasi, ya. Habituasi itu asal katanya dari bahasa Inggris ya, habituation, habit, you know habit? Kebiasaan, ya, kebiasaan, habit, ya. Oke, jadi di masa pembiasaan, di masa pembiasaan tadi atau habituasi tadi, maka kalian mulai menerapkan nilai-nilai dasar PNS yang didasari pada substansi, dasarnya adalah substansi yang ada di mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Diharapkan nanti setelah kalian melewati masa habituasi, kalian akan menjadi PNS profesional yang berkarakter. Ya, PNS profesional yang berkarakter. Jadi diharapkan nanti setelah selesainya Latsar ini, maka kalian akan menjadi PNS yang profesional dan berkarakter. Profesional sesuai dengan bidangnya, karakter itu PNS yang selalu menanamkan nilai-nilai dasar seorang pegawai negeri sipil. Nah, PNS yang profesional dan berkarakter ini itu merupakan tuntutan ya dari peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara, di mana dikatakan bahwa peran dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara itu ada 3, di pelaksana kebijakan publik, bagaimana kalian melakukan pekerjaan kesehariannya dalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur sipil negara, kemudian pelayan publik, kita sebagai pelayan publik, itu filosofi dari seorang ASN, dan yang ketiga itu perekat dan pemersatu bangsa. Ya, kita selaku pegawai negeri sipil ya diharapkan akan selalu memperkat dan mempersatukan bangsa, bukan malah sebaliknya, bukan malah memecah belah. Ya, oke, itu ya. Baik. Nah, sekarang kita perkenalan ke agenda ketiga itu sendiri apa sih? Apa amanah yang disampaikan, amanah yang ingin dibawa oleh agenda ketiga ini? Ya, jadi agenda ketiga ini itu mendukung terlaksananya smart government. Ya, smart government. Smart government itu artinya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dalam tata kelola pemerintahan. Gitu, ya. Nah, untuk mendukungnya terwujudnya ini, ya, istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu SPBE, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, gitu ya. Nah,
Untuk mewujudkan SPBI ini atau Smart Government ini, maka adik-adik selaku calon pegawai negeri sipil itu dibekali dengan pengetahuan ya tentang kedudukan dan peran PNS, kedudukan dan peran PNS ya. Di mana kedudukannya ada 3 di sini. Yaitu sudah saya katakan di awal tadi, di sebelumnya tadi ada pelayan publik, ada pelaksana kebijakan publik, dan ada perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Oke, jadi pengetahuan tentang peran dan fungsi PNS ini untuk mendukung terwujudnya smart government, ya, pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan pemerintahan, gitu ya, untuk mendukung efisiensi, oke, dan juga kualitas pelayanan. Karena kita tadi salah satu peran kita adalah sebagai pelayan publik, artinya kita yang melayani masyarakat. Kalau publik saya itu ya adik-adik ini, itu para peserta pelatihan, karena kami jabatannya sebagai Widyaswara. Widyaswara itu PNS yang diberikan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih pendidikan dan pelatihan baik ASN maupun non ASN. Nah, gitu ya. Oke, makanya kadang-kadang saya bukan hanya ASN, kadang-kadang saya alhamdulillah kadang mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi-materi di luar dari materi kepada non ASN. Misalnya kepada saya pernah memberikan materi kepada ibu-ibu PKK, kepada bapak-bapak dari organisasi kemasyarakatan. Kalau yang terakhir ini memberikan materi kepada warga di salah satu pedesaan yang ada di Musirawas, gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Sedangkan kalian selaku seorang dosen, ini semua dosen ya. Selaku seorang dosen, maka publiknya adalah mahasiswa, ya. Salah satu publiknya adalah mahasiswa, yang dia adalah mahasiswa, ya. Oke. Itu amanah yang dibawa oleh agenda ketiga ini, ya. Nah, adik-adik, agenda ketiga ini terdiri dari 2 mata pelatihan. Ada 2 mata pelatihan. Mata pelatihan yang pertama yaitu manajemen ASN. Mata pelatihan yang pertama manajemen ASN, ya. Di mana di mata pelatihan ini adik-adik dibekali akan meningkatkan pengetahuan adik-adik tentang kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik, sistem merit, dan dalam pengelolaan ASN serta pengelolaan ASN itu sendiri. Ya, itu di mata pelatihan yang pertama. Di mata pelatihan yang kedua, Smart ASN, maka yang menjadi ruhnya, yang menjadi benang merahnya dari mata pelatihan kedua ini adalah kecakapan digital dasar. Nah, jadi adik-adik dibekali dengan kecakapan digital dasar pada perspektif literasi digital Smart ASN. Jadi bagaimana seorang ASN itu memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, peran dan fungsinya, tugasnya sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, nah ini mata pelatihan yang ada di agenda kedua, ya, mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Baik, sedangkan apa yang diharapkan dari pembelajaran agenda kedua ini? Tadi dikatakan bahwa agenda kedua ini ada 2 mata pelatihan. Maka hasil belajar yang diharapkan untuk mata pelatihan yang pertama, ya, manajemen ASN, maka diharapkan adik-adik selaku peserta pelatihan dasar CPNS memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Ya. Oke, jadi membekali dengan pemahaman tentang diri kita sebagai seorang ASN. Ya, peran kita apa? Hak kita apa? Kewajiban kita apa? Apa sih kode etik seorang ASN itu? Nah, apa yang dimaksud dengan konsep sistem merit dan bagaimana pengelolaan aparatur sipil negara itu sendiri? Ya. Kemudian untuk Smart ASN, ya, diharapkan nanti hasil belajar yang diharapkan ya adik-adik mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar, ya, mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar. Jadi nanti pada saat aktualisasi, nah kecakapan digital dasar ini mungkin adik-adik bisa tunjukkan bahwa adik-adik punya kecakapan digital dasar dalam pelaksanaan aktualisasi di masa habituasi nanti. Oke, nah ini hasil belajar yang diharapkan dari
agenda ketiga. Iya. Dengan materi pokoknya, untuk mencapai hasil belajar ini, untuk mencapai hasil belajar kedua mata pelatihan ini, ada beberapa materi yang adik-adik pelajari. Dan saya yakin, ya, ini sudah dibaca semua ketika belajar MOOC kemarin. Sudah dibaca ya? Sudah dibaca belum ini materi ini? Ayo jujur, ngaku. Sudah? Ya. Kalau orang mau nikah itu, ya misalnya ada lamaran cewek, kalau tanya orang tuanya, kamu mau menikah dengan dia? Nah, kalau ceweknya itu diam, artinya dia setuju. Ya, tadi saya katakan sudah dibaca belum? Ini semuanya diam, artinya sudah gitu ya. Betul ya? Betul ya? Oke. Oke, alhamdulillah kalau sudah dibaca ya. Oke, materi-materi pokok dari mata pelatihan yang ada di agenda ketiga, ya. Yang pertama di manajemen ASN, mata pelatihan manajemen aparatur sipil negara, itu ada kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan juga kode etik ASN. Kemudian ada materi tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Itu ya. Kemudian untuk materi pokok di mata pelatihan yang kedua, Smart ASN, itu ada literasi digital Smart ASN, kemudian ada kerangka kerja literasi digital, kecakapan digital dalam organisasi, dan studi kasus literasi digital dasar. Ya, ini materi-materi yang ada di mata pelatihan agenda ketiga, mata pelatihan khususnya mata pelatihan Smart ASN. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Perkenalan Katik sudah dengan agenda ketiga. Sekarang kita perkenalan dengan overview modul manajemen aparatur sipil negara. Oke, overview modul aparatur sipil negara. Nah, di situ dalam ketentuan umum Undang-Undang ASN itu ada azas, prinsip, nilai dasar, kode etik, kode perilaku, jenis, status dan kedudukan, fungsi, tugas dan peran, jabatan, hak dan kewajiban, kelembagaan dan sistem merit. Ya. Baik. Mungkin ada yang bisa menyebutkan, ada yang ingat apa sih azas dan prinsip seorang aparatur sipil negara? Misalnya apa? Silakan. Silakan. Ya. Nah, salah satunya adalah seorang ASN, seorang PNS itu harus netral. Seorang ASN atau PNS itu harus netral. Mungkin ada bisa yang memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana sih PNS ya yang netral itu. Maksudnya apa sih seorang PNS itu harus netral? Ada yang bisa menggambarkan? Tidak berpihak pada politik tertentu. Oke, silakan. Kenalkan dirinya dulu, siapa? Nama dan Baik, Pak. asalnya. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Faisal Safrizal, unit kerja di Universitas Jambi. Ya. Kalau asal daerah sih Sekayu Pak, cuman sekarang Oke. tinggal di Bayung Lincir. Oh gitu. Faisal di prodi apa? Teknik pertambangan, Pak. Oh, teknik pertambangan. Iya. Oke, Sal. Coba ceritain, Sal. Ya. Sedikit saja, Sal. Nggak apa-apa, Sal. Apa Kalau sih seorang PNS netralis, itu? Sal? netralitas seorang ASN itu berarti menjadi seseorang yang netral ya, tidak memihak dengan pandangan politik tertentu, tidak tindakannya itu ya jelas tidak memposting paslon tertentu lah seperti itu, partai tertentu yaitu Gitu. lebih ke arah sana sih Pak. Jadi tidak, kalau memilih kan jelas kita nggak mungkin golput kan Pak ya, tapi Ya. kalau dalam tindakan nyatanya kita tidak boleh ya istilahnya itu terlalu mengumbar lah ya gitu. Oh saya memilih A, saya memilih B, itu nggak boleh ditunjukin kalau untuk ASN. Kurang lebih seperti itu sih Pak menurut pandangan saya. Oke. Baik, thank you, Faisal. Ya, Sama, biar Pak. nggak ngantuk pagi ini, untuk Faisal, biar semangat juga yang lain untuk memberikan pendapatnya. Khusus Faisal, kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut,
prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut salut, prok prok prok, salut. Coba sama-sama. Untuk Faisal, tepuk salut. Salut salut, salut salut, salut. Oke, thank you Faisal yang sudah memberikan tanggapannya. Jadi saya sepakat dengan Faisal, kata kuncinya adalah tidak memihak. Tadi Faisal mengatakan ada tidak memihak. Tidak memihak di sini bisa jadi tidak memihak ke salah satu partai politik, itu ya Faisal ya. Atau kalau dalam sekarang kan lagi mau pilkada nih, gitu ya, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah tertentu, gitu ya. Jadi kita bersifat netral. Nah, Faisal juga mengatakan netral di sini bukan berarti kita golput. Kita tetap menggunakan hak suara kita. Nah, tapi tidak tidak kita tunjukkan bahwa kita itu memihak ke salah satu pasangan calon atau kepada salah satu misalnya anggota atau partai politik tertentu. Itu maksudnya. Ya, jadi begitu. Itu yang dimaksud dengan netralitas PNS. Nah, apalagi sekarang sudah menjelang pilkada ya. Kalian harus berhati-hati ketika misalnya kalian berfoto dengan salah satu calon kepala daerah. Kadang-kadang calon kepala daerah itu kan punya apa ya, tagline apa namanya itu ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini kan, ada yang kayak gini gitu ya. Nah, itu nanti dianggap bahwa kita tidak netral walaupun mungkin sebenarnya tujuan kita hanya sekedar dokumentasi kan. Iya, gitu kan. Tapi bukti menunjukkan bahwa kita mendukung, kelihatannya mendukung. Jadi harus kita hati-hati, ya, harus hati-hati. Oke, kemudian nilai dasar dan kode etik, kode perilaku. Nah, itu tentang ASN itu penegasannya ada di mana? Kalian belajar ini di mana? Yang di agenda 2 kemarin kan? Betul, yang ada agenda kemarin kan? Iya, karena di agenda 2 kemarin itu ada nilai-nilai dasar seorang aparatur sipil negara ya yang harus diterapkan itu yang berhubungan dengan kode etik dan kode perilaku. Betul ya, ada kode etik dan kode perilaku. Kan kemarin kan waktu belajar di agenda 2 kan ketika belajar nilai dasar itu ada 4 istilah. Oh, 4 istilah ya yang harus dipahami, yang harus kita pahami. Yang pertama itu definisi, betul ya. Yang kedua itu kalimat afirmasi, yang ketiga itu kata kunci, dan yang keempat itu kode etik atau panduan perilaku. Nah, gitu. Jadi misalnya berorientasi pelayanan. Definisinya apa sih? Nah, memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan masyarakat misalnya. Kemudian kalimat afirmasinya apa sih? Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan masyarakat misalnya. Kata kuncinya apa? Ada beberapa, dasar 3 atau 4 itu ada responsif gitu ya. Ada kepuasan, itu kata kuncinya. Kemudian kode etik dan panduan perilakunya ada 3 kalau tidak salah. Ya, memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti, ya kan? Ramah, jujur, solutif dan sebagainya itu. Nah, itu. Jadi itu berhubungan dengan nilai dasar dan kode etik perilaku. Ya. Kemudian ada jenis status dan kedudukan, ya. Kemudian kemudian ada fungsi dan tugas, mungkin kalau ini dijelaskan mungkin bisa dibaca di modul ya. Dibaca di modul termasuk jabatan ASN. Jabatan ASN itu ada sebut dengan jabatan fungsional dan juga ada jabatan struktural, ya. Jabatan fungsional itu jabatan yang didasarkan pada keahlian tertentu. Kayak kalian ini kan dosen itu termasuk jabatan fungsional. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa jadi dosen, harus punya keahlian dulu, baik dari segi disiplin ilmu maupun keahlian dalam mengajar, ya kan? Nah, jadi kalian itu dipercaya untuk dosen itu karena dianggap sudah ahli dalam memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, gitu ya. Kemudian ada hak dan kewajiban, kita dahulukan dulu kewajiban, baru kita menuntut hak. Ada kelembagaan, kelembagaan ini berhubungan juga dengan organisasi profesi kita, ya. Organisasi profesi kita ini masih satu, yaitu Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Ya, kalian punya baju Korpri? Punya enggak baju Korpri? Punya. Sudah, Pak. Oh, punya ya? Punya, Pak. Punya ya. Oke. Waktu gajian dipotong enggak ada masuk ke Korpri? Ada potongan Korpri enggak? Gajian. Ada ya? Pak. Belum gajian, Pak. Gajian, Pak. Belum gajian. Oh, kok bisa? Memang kalian udah berapa bulan sih? Udah berapa bulan di ini?
Baru 1 bulan, Baru Pak, satu, terhitung Pak. 1 tanggal bulan. Agustus. Oh, baru 1 bulan. Artinya belum sudah dapat pembagian tugas ngajar belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Amanlah kalau sudah ya. Artinya sudah, tapi sudah ini ya, artinya sudah untuk semester ini semester ganjil ya. Ya, untuk semester ganjil ini sudah dapat ya. Sudah dapat waktunya misalnya ngajar mata kuliah apa gitu udah dapat ya? Sudah dapat ya. Sudah dapat, Pak. Sudah, Pak. Oke, di SK kalian TMT-nya kapan? 1 Agustus, Pak. SPMT, kalau TMT-nya Juni. SPMT. MT-nya SPMT 1 1 Juni. Agustus. Kalau TMT SPMT 1 Juni. Oh, TMT TMT 1 1 Juni, SPMT 1 Agustus. 1 Agustus. Oke. Oh, kemungkinan dirapel kalian 2 bulan gajinya Agustus September nanti. Untuk bulan September gajiannya mungkin dapat 2 ya, dapat dua ini ya, dua bulan ya. Biasanya kalau gajinya itu diberdasarkan pada SPMT-nya, mulai melaksanakan tugasnya kapan? Iya. Gitu. Iya, biasanya. Ya, dirapel istilahnya. 2 bulan ya. Aman tuh, dapat 2 bulan tuh. Iya. Oke, baik. Nah, itu salah satu hak kita ya, hak kita ya. Hak kita itu salah satunya itu ya. Oke. Baik. Kemudian kelembagaan tadi sudah korpri ya. Makanya nanti mungkin biasanya kita di gajian itu ada potongan korprinya berapa gitu ada ya untuk organisasi kita, organisasi profesi kita. Kemudian yang terakhir adalah sistem merit. Nah, ini mungkin yang istilahnya agak terbaru ya. Istilahnya agak terbaru. Ya. Ayo, yang kata kalian sudah membaca modul. Tadi saya tanya sudah baca modulnya semuanya diam, artinya 10 orang ini sudah baca semua ya. Ya, yang kalian pahami dari modul itu sistem merit itu apa? Come on. Ayo. Silakan. Pak, ingin mencoba, Pak. Ya, silakan. Kenalkan dirinya dulu ya. Nama dan asal tempat kerjanya di mana? Perkenalkan, Pak, nama saya Etrianto Arman, biasa dipanggil Anto, penempatan tugasnya di jurusan Kimia Universitas Bengkulu, Pak. Oh, di Unip. Iya, Pak. Yang saya ketahui tentang merit itu, Pak, itu misalnya kita lagi sistem penerimaan CPNS dosen misalnya kan, Pak. Itu sistem penerimaan itu memang berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dimiliki oleh calon dari pelamar gitu, Pak, tanpa memasukkan Pak, ini misalnya kita saingannya misalnya sama ordal misalnya kan, Pak. Jadi penerimaan itu tetap memakai sistem yang berdasarkan akuntabel gitu, Pak. Berdasarkan kualifikasi dari masing-masing calon peserta gitu, Pak. Oke. Iya. Bagus sekali jawabannya, Anto. Untuk Anto, tepuk salut. Salut. Iya. Kalau sudah tepuk-tepuk salut masih ngantuk, tepuknya jangan tepuk salut. Ya. Bukan tepuk salut, jadi tepuk pipi. Salut gitu. Salut. Biar enggak ngantuk kan. Iya. Gitu. Salut. Nah, ya. Oke. Kalau belajar dengan saya enggak boleh ngantuk-ngantuk ya. Saya pantau terus ini. Kalau ada yang ngantuk, ini kita suruh kasih tugas nanti. Ya. Jadi Anto sudah memberikan contoh sistem merit. Nah, di mana contoh Anto itu adalah contoh dari segi pengadaan. Ya, dari sistem merit itu dimulai dari perekrutan, kemudian sampai dengan jenjang karir. Nah, itu tadi. Itu yang dikatakan Anto tadi, ya, didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi tanpa memandang latar belakang suku, ras, warna kulit, agama dan sebagainya. Nah, gitu, ya. Jadi contohnya yang dikatakan Anto tadi dari segi pengadaan. Sekarang kan kalian mengikuti, masuk kalian ini yang mengikuti CPNS ini kan menggunakan sistem CAT ya namanya ya. Ya, CAT ya. Yang meong itu loh. Nah, itu CAT kan? Iya. Oke. Ya. Jadi CAT ya, Computer Assisted Test. Nah, di situ kan jelas ya, tergambar. Jadi misalnya Anto skornya berapa gitu. Akan mulai dari seleksi administrasi ya biasanya kan. Oh, ini lulus artinya
lulus itu sudah memenuhi salah satu syaratnya, yaitu kualifikasi. Nah, gitu. Misalnya Anto melamar dosen sebagai dosen di prodi teknik kimia. Nah, dilihat apa kualifikasinya. Kalau Anto mungkin berasal dari pendidikan bahasa Inggris, mungkin tidak sesuai dengan kualifikasinya kan? Iya, oke, gitu ya. Oke, kemudian setelah itu untuk kompetensinya, nah kalian yang CAT tadi. Nah, karena di situ langsung kelihatan nilai apakah dia lulus passing grade gitu ya. Apa namanya itu? Ambang batas ya, apa ambang batas. Kemudian ada tes lagi, tes bidang ilmu apa dan sebagainya itu ya. Oke, itu untuk melihat kompetensinya. Nah, dari hasil itu menunjukkan bahwa layak atau tidaknya seseorang itu diangkat untuk menjadi seorang aparatur sipil negara dalam jabatan jenjang jabatan seorang dosen. Nah, gitu ya. Nah, itu contoh sistem merit. Itu contoh sistem merit. Kata Anto tadi jelas di transparansi tanpa ada ordal atau ya ada kata Anto tidak ada ordal, tidak ada orang dalam gitu ya. Ya, kemudian dari untuk contoh yang promosi, ya mungkin kalian pernah mendengar ada istilah asesmen atau lelang jabatan bagi PNS yang akan menduduki jabatan eselon 2 atau jabatan tinggi pertama istilahnya itu, jabatan tinggi pertama ya, di mana ada kalau dulu kan kepala daerah langsung saja ngangkatkan, oh ini jadi kepala dinas ini, jadi kepala dinas ini gitu ya. Ya sebelum diberlakukan sistem merit ini kan, tiba-tiba jadi kepala dinas ini. Nah, tetapi dengan sistem merit ini tidak bisa seperti itu, dia harus diseleksi dulu. Nah, yang dilihat apa di seleksi yang tadi, yang dikatakan Anto tadi, kualifikasi dan kompetensinya. Apakah dia layak atau tidak untuk menduduki jabatan ini, atau menduduki jabatan sebagai kepala dinas ini misalnya, kalau di pemerintahan daerah. Nah, gitu ya. Kerasa di kementerian juga ada itu sebenarnya. Nah, itu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan sistem merit ya. Kemudian dari ketentuan-ketentuan maka turunan nanti ada peraturan-peraturan turunan ya. Ada peraturan-peraturan turunannya dari undang-undang. Oke. Nah, itu ya, itu yang pertama tentang ketentuan umum dari seorang SN, dari Undang-Undang ASN sebagai substansi dari modul manajemen aparatur sipil negara. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada di sini jenis ya. Nah, itu kan ada jenis, tugas dan peran. Nah, jenis, status dan kedudukan. Nah, gitu ya. Jadi jenisnya ini kan ada dua, ada pegawai negeri sipil, ada P3K. Apa kepanjangan P3K? Pegawai pemerintah dengan perjanjian pemerintah dengan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja. saya kira tadi kepanjangannya pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K juga itu ya. Oke. Nah, jadi ada dua jenis aparatur sipil negara ini, ada pegawai negeri sipil, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pengelolaannya itu apa saja yang dikelola, itu poin-poinnya ada di situ di dalam sini. Nah, ya, ini poin-poin dari pengelolaan PNS, ini poin-poin dari pengelolaan P3K. Oke. Dari yang kalian ketahui dari modul maupun dari lihat dari bahan tayang ini, ada yang bisa menyebutkan apa yang membedakan antara manajemen PNS dan manajemen P3K? Apa yang membedakan antara PNS dan P3K? Silakan. Boleh raise hand, boleh open mic. Silakan. Ayo. Ayo, silakan. Jangan malu-malu. Jangan shy cat ya. Tahu shy cat? Malu-malu kucing tuh. Malu kan shy, kucing kan cat. Coba saya mendengar suara cewek nih. Trisa gimana Trisa? Kenalkan diri dulu Trisa. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Trisa Silvian, berasal dari instansi Universitas Sriwijaya Fakultas Pertanian, Prodi? Prodi Agribisnis, domisili saya di Palembang. Oke.
Nah, menurut Trisa, apa yang membedakan PNS dan P3K? Satu saja. Beri saya satu Satu alasan. tadi. Beri saya satu Baik, jawaban. Bapak. Saya akan mencoba jawab untuk CPNS, untuk PNS itu tentunya kan kita kalau dosen ini menjadi fungsional dan tapi bisa berubah ke struktural Pak. Tapi sedangkan P3K hanya bisa ke fungsional saja tanpa bisa beralih ke struktural. Oke, itu ya menurut Trisa PNS itu bisa karena tadi kan ada ini kan ada fungsi itu ada jenis tadi. Nah, ini ada jenis, ada status, ada kedudukan ya. Nah, gitu. Nah, itu ada jabatan. Di jabatan bukan di jenis, di jabatan. Nah, di jabatan ASN ini kan ada jabatan fungsional dan jabatan struktural. Kalau menurut Risa, kalau PNS itu dari fungsional kita bisa ke struktural atau sebaliknya dari struktural bisa ke fungsional. Tetapi P3K tidak. Gimana? Sepakat? Setuju atau tidak? Yes or no? Kalau setuju, raise hand. Kalau tidak ada raise hand itu tidak setuju. Saya tanya semua ini. Yang tidak setuju ini kenapa tidak setuju? Oke. Ya. Setuju enggak dengan Trisa? Halo. Izin nambahin aja Pak. Ya, silakan, Bias. Kenalkan diri dulu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bias Nurul Atika. Saya unit kerjanya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mungkin mau nambahin perbedaan antara CPNS dan P3K itu sendiri mungkin bisa kita lihat dari hak-haknya Pak salah satunya. Kalau hak-haknya itu kalau CPNS itu ada jaminan pensiun dan hari tua. Tapi untuk P3K itu nggak ada jaminan pensiun dan hari tua. Sama mungkin satu lagi Pak, menurut saya perbedaannya. Sama satu lagi boleh Pak? Boleh, mau 2 juga enggak apa-apa, 3. Semuanya juga enggak apa-apa, Bias. Satu lagi mungkin dari ini ya Pak. Kalau di CPNS tuh kita ada latar kayak gini Pak. Ada, ya PNS itu ada pendidikan, ada pelatihan dasar. Tapi kalau untuk P3K itu pas setelah pengadaan, setelah mereka lulus langsung ditempatkan di unit kerja gitu Pak. Tapi kalau mereka nggak ada latsar, kalau kita ada latsar secara umumnya jadi gitu maksudnya mungkin. Bias nyesal ikut latsar. Pindah aja deh ke P3K Enggak, kalau nggak nyesel Pak. Maksudnya itu salah satu malahan senang perbedaannya ya. mungkin bisa dilihat dari situ. Gitu. Ya, Iya. senang malah bangga Ya, Pak bisa ikut latsar Pak. Ikut latsar, apalagi ketemu Iya dengan bangga saya Pak. ya. Lagi ketemu dengan Iya. saya di tutor agenda 3 ya. Bangga dan senang dong Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi Bias mendukung pernyataan Trisa tadi yang mengatakan bahwa bisa perpindahan. Nah, ini berhubungan dengan kamu lihat bedanya di sini nih. Di sini ada kan? Ada pola karir, promosi dan mutasi. Di manajemen 3 kan enggak ada kan? Enggak ada kan? Nah, enggak ada pola karir, promosi dan mutasi. Oke, kemudian dikatakan bias tadi. Nah, lihat di mana? Di ini ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Itu sebenarnya itu. Ini udah ada kan? Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ada kan? Itu yang membedakannya. Ya, yang membedakan dari manajemen dan P3K. Nah, untuk yang terakhir yang dikatakan bias tadi, kalau P3 atau PNS itu ya pengembangan karirnya dia melalui latihan-latihan yang dimulai dari pelatihan dasar dulu ya, pelatihan dasar. Kemudian kalau P3K dia tidak ada latsar kata bias. Tapi mereka ada juga namanya orientasi, ya, orientasi nilai dan sikap P3K ada juga orientasi, tapi dia tidak seberat, bukan tidak seberat, materinya tidak sebanyak latsar, dan juga kriterianya juga tidak sama kriteria latsar. Karena kalau latsar itu kalau kalian tidak lulus latsar maka kalian tidak bisa diangkat untuk menjadi seorang PNS, ya itu. Karena syarat untuk jadi PNS itu untuk membuang huruf C-nya itu, nah harus lulus latsar, ya harus ada sertifikat lulus latsar. Sedangkan kalau P3K
Ada orientasi itu hanya sebagai pengenalan saja, pengenalan dunia ASN kepada P3K. Itu bukan merupakan prasyarat ya. Tapi hasil dari orientasi P3K akan jadi bahan pertimbangan untuk memperpanjang kontrak berikutnya. Karena kan biasanya ada berapa tahun dia dikontrak itu kan. Namanya perjanjian kerja kan. Oke, ya. Iya, jadi benar Bies. Bangga dan berbahagialah ya bisa ikut Latsar gitu. Baik, mungkin ada lagi yang bisa memberikan pandangannya selain oh ya sebentar, Trisa dan Bies. Coba Izin Pak, si izin Pak mau Adila ya. Bentar Adila. Coba saya minta Faisal. Faisal mana Faisal? Faisal, Ya, Pak. pimpin tepuk salut untuk Trisa dan Bies. Tepuk salut. Salut, Salut, salut. salut, Salut, salut. 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 Dua jempol, salut. Oke. Silakan Adila. Kenalkan diri dulu ya. Baik Pak, izin mau menambahkan sekalian perkenalan diri ya Pak. Saya Adila Zani, panggilannya Adila. Sekarang tugasnya di Fakultas Hukum Unsri, sama kayak Bies. Jadi satu prodi enggak? Beda, kalau Bies program kekhususannya hukum internasional, kalau saya hukum administrasi negara. Oh, kalau ada hukum karma enggak? Ada enggak prodi hukum karma? Jangan daftar ya Faisal kalau ada prodi hukum karma ya. Ya lanjut Adil, lanjut Adila. Adila lanjut ya. Bapak mau menambahkan dari aspek status ya Pak, perbedaan dari PNS dan P3K ini. Kalau PNS kan statusnya pegawai tetap. Kita nanti berhenti bertugas ketika masuk usia pensiun. Sementara kalau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dari namanya aja itu perjanjian kerja, berarti hubungan kerjanya antara si P3K dengan pemerintah itu based on perjanjian kerja. Jadi yang namanya perjanjian kerja pasti ada masa berlakunya, masa berakhirnya gitu. Setahu saya itu minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang ya Pak, sesuai dengan kinerja yang bersangkutan, seperti itu. Makanya di sini ada poin pemutusan hubungan perjanjian kerja untuk P3K. Sementara kalau PNS nggak ada. Kalaupun PNS ada diberhentikan dengan hormat, dengan tidak hormat, karena pengajuan dari diri sendiri si PNS-nya seperti itu. Itu sih Pak, menambah itu aja. Terima kasih Pak. Ya, oke Dila, thank you Dila. Ya, jadi P3K menurut Dila dari sini ya dari modul mungkin dari yang bahan tayang ini kalau P3K dia ada tenggang periode waktu tertentu ya Dila ya. Artinya sewaktu-waktu misalnya habis kontrak diputuskan hubungan perjanjian kerjanya gitu ya. Tapi kalau PNS itu memang ada pemberhentian tapi tidak semudah memberhentikan berhenti sudah selesai gitu ya. Tapi harus ada kriteria-kriterianya gitu ya Dila ya. Iya benar, harus ada dasarnya apa, kemudian dilihat juga gimana gitu undang-undangnya sebetulnya. Nah ini Bies dan Dila kan orang hukum ini ya, pasti tahu nih ya, pasti tahu dia. Jadi tidak kalau P3K ya sudah habis putus hubungannya sudah habis selesai kontrak gitu ya. Oke, nah kalau kita ya sebatas pensiun dan pensiun juga diatur oleh undang-undangnya ya. Oke, kalau dosen itu pensiunnya di 65 ya untuk lektor ya. Lektor ya. Kalau untuk lektor kepala ya, kalau guru besar 70 ya? 65 juga. Kalau guru besar prof 70 ya. Ya. Coba nanti saya rasa kalian paham ya karena ada undang-undang guru dan dosen biasanya ada itu kan yang ngatur itu. Nah, kalau kami jabatannya kami ada 4 ya, ada Pratama, Muda, Madya dan Utama. Nah, kalau untuk Pratama, Muda dan Madya itu batas pensiunnya 60. Tapi kalau utama itu 4D dan 4E. 4D dan 4E itu 65. Nah, itu ada batas pensiunnya. Nah, kalau sudah ada ketentuan seperti itu dari Permenpannya ya sudah sampai umur itu sudah. Oke, tapi kalau menurut Dila kalau yang manajemen P3K itu tadi pemutusan hubungan kerja. Oke, mungkin masih ada lagi? Ya, coba Anto pimpin tepuk salut toh. Anto pimpin tepuk salut untuk Dila. Tepuk salut. Salut. Salut.
Iya, lanjut. Siapa lagi yang mau Boleh berpendapat? Pak, Izin Ya, saya yang menambahkan Pak. Pak ini ya. Siapa tuh yang ngomong? Ada Andi dua. Oh, sama Dini ya. Safni ya. Ya, Ya, kenalkan dulu. Sapni dulu boleh. Nanti gantian. oke. Atu-atu, Assalamualaikum jangan warahmatullahi duduk. Jangan duduk. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Safnieti, dipanggil Safni, Hmm. dari unit kerja Universitas Bengkulu, Prodi Biologi. Biologi masuk Saya MIPA ya? izin ya MIPA Pak, sama satu fakultas dengan Anto. Oh, satu fakultas. Nah, nggak bosan-bosan kamu ya? Tadi Ah. bias dengan Adi itu. Udah ketemu di kampus, ketemu juga di sini. Iya, lanjut Sapni. Oke Pak, mungkin perbedaannya antara PNS dengan P3K itu dari segi pengadaan atau proses seleksinya. Kalau di PNS sendiri kan proses seleksinya itu ada SKD, SKB. Nah, sementara di P3K itu berbeda proses seleksinya. Kemudian dari segi usianya Pak, dari usianya PNS untuk dosen itu dibatasi usia 35 tahun untuk S2. Oh, Yang S3 maksimal pada saat melamar ya? Kalau S3 itu 40 tahun Oh, usia 40 untuk tahun. dosen. Kalau di P3K itu tidak ada batasan usia asalkan mereka punya kompetensi di dosen misalnya. Mungkin itu saja Pak tambahan dari saya. Terima kasih Oke, Pak. ya. Oke, thank you Sapni, sama-sama. Di UNIP ada ya dosen P3K ya? Ada Bapak. Kebetulan ada di ya? tahun kami itu ada beberapa orang. Oh, jadi ada yang Sama PNS, ada yang CPNS, ada yang yang P3K ya? Ada yang P3K. Proses seleksinya beda, proses pengadaannya, rekrutmennya. Yang kata Sapni Beda tadi Pak. beda Kalau ya? yang P3K itu 1 bulan sebelum yang PNS. Nah, substansi materinya itu juga berbeda. Kalau kita kan ada ada SKD, kemudian ada SKB. Nah, kalau yang P3K itu dia ada misalnya ada kompetensi sosial struktural, kemudian ada teknik, Manajerial, ada ya. manajerial, ada Ya. wawancara. Berbeda dengan kita, Pak, sistem seleksinya. Termasuk juga persyaratan kali ya, Safni ya? Beda syaratnya Iya, juga ya? persyaratannya juga beda. Mereka kalau P3K itu usianya boleh berapa aja, minimal sudah bekerja di perdosenan itu 2 tahun, dibuktikan dengan ada NIDN, ada apa dan sebagainya, Pak. Oh Jadi gitu. berbeda Jadi yang P3K persyaratannya. dosen itu memang dia sudah ngajar, sudah jadi dosen dulu, sudah ada NIDN dulu ya, Iya, nomor sudah. dosen. Dan itu Jadi bisa di nanti mana dia saja bisa kan? melamar. Dah harus di UNIP misalnya kalau dia melamar UNIP. Apa memang harus di UNIP? Bisa di mana saja, Pak. Asalkan Lagi ada sesuai NIDN ya? persyaratannya. Persyaratannya. Oke, bagus sekali jawabannya. Ya, Terima kasih, jadi Pak. gitu. Jadi Sapni membedakan dari pengadaannya, pengadaan. Jadi sistem rekrutmennya. Ya, yang contoh yang terakhir tadi, kalau yang P3K itu adanya pengalaman mengajar. Yang kata Sapni tadi minimal 2 tahun ya. Di perguruan tinggi manapun yang dibuktikan dengan adanya NIDN tadi ya, nomor induk dosen nasional. Misalnya kalau kita memberikan contoh yang dosen ya. Sedangkan yang untuk CPNS Anda harus punya NIDN kan? Tidak, Pak. Selagi dia memenuhi kualifikasi pendidikan, ya misalnya Dan Sapni S2 apa Sapni? S2 biologi ya? S2 biologi, Pak. Nah, Sapni S2 biologi artinya sesuai dengan kualifikasi yang dilamar kan? Dan usianya S2 tidak lebih dari 35 tahun. Maksimal ya, Kalau maksimal. untuk dosen maksimal. Oke, nah itu. Jadi tadi ada perbedaan dari pola karir, promosi dan mutasi. Kemudian dari siapa tadi? Dari BS tadi ada penggajian dan tunjangan. Ditambah lagi dengan Safni tadi dari pengadaan. Oke, silakan Andini. Ada lagi, Din? Oh, ya, perkenalkan saya Andi. Ya, saya Andini Vermita Bestari dari Universitas Jambi, program studi biologi sama kayak Safni. Kenal belum sama Safni sebelumnya? Gimana, Pak? Sudah kenal dengan Safni sebelumnya? Satu kelompok. Kenal di sebelum Latsar. Oh, belum, Pak. Beda ya, kenal di Latsar. Oh, kenal di Latsar. Oke, lanjut, Din. Ya, sebenarnya saya penjelasannya hampir mirip sama Safni, tapi saya coba menambahkan kalau kita yang CPNS ini S2 kita diterima masuknya golongan 3B. Nah, kalau teman saya yang P3K
dia sama-sama S2 masuk golongannya 10. Nah, itu pun gaji pokoknya nilainya berbeda. Mungkin segitu aja mungkin yang bisa saya tambahin. Oke, jadi Din berhubungan dengan ini ya, penggajian ya Din ya? Ya, golongan dan gaji. Ya, golongan itu kan untuk penggajiannya kan. Ya, kalau misalnya misalnya contohnya dosen, kita ambil contoh dosen ya, karena di dunia kalian kan di dunia dosen ya. Kalau dosen CPNS itu kalau dia magister S2 3B kan, kata Dini tadi ya. Kalau di P3K, Iya. kalau dia dosen S2 dia masuk ke golongan 10 ya, golongan 10 dengan penggajiannya juga berbeda. Dengan penggajiannya juga berbeda, ya. Oke, jadi penggolongan yang berbeda dengan beda. Kalian yang di 3B dengan yang ini juga beda, ya, dengan yang di P3K. Oke. Sapni sebagai rasa jiwa korsa biologi, pimpin tepuk salut untuk Dini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Salut, salut. salut. Salut, salut. Oke. Iya. Beda alma mater kalian S2 biologinya ya, Dini sama Sapni ya. Iya, beda, Pak. Beda, Pak. Ini dari mana? Dari S2 di ITB, Pak. IPB ya? IPB University. ITB. ITB. Teknologi Kalau Bandung. si Sapni? Saya baru IPB, Pak. Oh, Saya IPB. cuma beda P dengan T kok. Ada ITB, ada IPB. Iya, Pak. Iya, IPB University ya. Oke, hebat-hebat nih alumni ITB, IPB ya. Iya, jadi minder ya saya yang cuma yang cuma alumni S3 Unip. Oke. Baik, kita lanjutkan. Mungkin masih ada yang mau memberikan pendapat sebelum saya lanjutkan dengan Smart ASN. Silakan. Ada yang mau memberikan pendapat tentang Pak, mau jelasin lagi. Oke, silakan Dil. Ya, Dil. Jadi intinya kalau misalnya kita mau compare sama sistem di swasta, si P3K ini itu semacam professional hire gitu. Sementara kalau kita yang CPNS buat jadi PNS itu ibaratnya kayak manajemen trainee MT. Makanya kenapa bisa P3K masalah salary-nya bisa di atas PNS segala macam, ada grade-grade-nya. Karena mereka itu kan jatuhnya ke pro hire. Punya Profesional pengalaman apa kerja. tadi, Dit? Adila? Profesional? Professional hire, Pak. Oh, Hire. profesional hire Buat aja. Iya, iya. Jadi Mungkin itu gitu. tadi Adila ya, mungkin itu tadi yang dikatakan oleh si Dini, apa siapa tadi yang bilang tadi? Si Dini ya, Mbak atau Andi. si Sapni Iya. tadi ya. Ya, Mungkin jadi itu dasarnya harus pengalaman kerja dulu, karena sudah 2 tahun sudah dianggap profesional gitu ya, Adila ya. Betul Adila? Ya. iya, kenapa makanya P3K bisa salary-nya di atas kita gitu. Itu karena kan mereka juga rekrutnya karena mereka punya pengalaman dan pengalaman itu Ya. dinilai gitu. Kalau kita PNS, kalau di swasta kayak seperti itu Pak. Cuman Oke, jadi pengalaman yang makanya dilihat pengalaman tadi yang dikatakan Sapni tadi Adila ya, 2 tahun misalkan. Tadi kan Sapni mengatakan kalau mau ikut itu kan minimal di dunia perdosenan, kata Sapni tadi harus 2 tahun dulu gitu ya, minimal baru bisa ikut seleksi P3K. Nah, 2 tahun itu bisa jadi apa yang dikatakan Dila tadi. Sudah dianggap profesional, sudah dianggap layak. Oke ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Saya sambil minum ya. Dan juga kalau mau minum silakan, enggak apa-apa minum. Ya. Ya, nanti kalian dehidrasi nanti. Iya, tahu dehidrasi? Tahu ya? Ada orang kesehatan enggak di sini? Iya. Oke. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini. Jadi tapi dari yang beberapa poin juga sama, misalnya ini ya, perlindungan sama dia ya. Ya, oke, perlindungan, bukan perlindungan, beda ya, perlindungan dengan perlindungan ya. Iya, perlindungan sama. Jadi dia sama-sama, perlindungan ini sama-sama mendapatkan hak ketika misalnya dia tersangkut hukum, dia mendapat bantuan hukum. Bantuan hukum sama-sama berhak untuk mendapatkan bantuan hukum gitu ya. Oke. Apa istilahnya itu? Dia kalau orang hukum tuh pendampingan ya, apa namanya itu? Yang mendampingi kalau misalnya ada tersandung hukum gitu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita lanjutkan ke modul kedua.
Nah, ini modul kedua, ya. Nah, modul kedua itu tadi di tujuan tadi dikatakan tentang kecakapan literasi, ya, kecakapan literasi digital, literasi digital. Nah, di modul itu berisi tentang apa itu literasi digital, ya, kemudian implementasi literasi digital dan bagaimana, kemudian berbicara juga tentang pilar dari literasi digital, pilar-pilar dari literasi digital. Oke. Saya langsung saja tanyakan ke mungkin kalau dari segi teori kan mungkin bisa dibaca di modul dan juga ya saya yakin kalian ini dari generasi Gen Z ya, atau sama yang kayak saya dari generasi kolonial. Ya, kolonial tuh jauh di atas milenial ya, setelah kolonial baru generasi milenial. Ya, jadi saya rasa kalau misalnya yang anak-anak muda sekarang kayak kalian ini sudah dekat dengan yang namanya teknologi informasi. Jadi yang berhubungan dengan digital ini sudah dekat. Mungkin saya langsung saja ke pertanyaan, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh bagaimana penerapan literasi digital di tempat kalian? Nah, khususnya di prodi kalian, boleh juga dalam dunia perdosenan atau dunia administrasinya. Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya di Unsri gimana? Misalnya tadi ada Adila misalnya di Fakultas Hukum Unsri gimana? Atau misalnya Sapnil di Fakultas MIPA Unip gimana? Atau tadi ada yang Unja tadi siapa yang dari Unja tadi ya? BS Unsri ya. Terisa dari Unsri juga ya. Faisal tadi ya. Faisal tadi mungkin di Unja gimana? Silakan. Yang berbasis digital. Baik, Bisa Kak. memberikan contoh. Ya, silakan Faisal. Sebentar, Faisal dulu sebentar. Ya, silakan Faisal. Baik, saya Contohnya izin Masal menjawab, di Pak. tempat Masal. Oke, untuk di Unja kita yang pertama, sekarang sistem kebanyakan sudah digital, Pak ya. Yang pertama dari absensi. Kita absensi wajah dari by internet ya, dari aplikasi masuk ke websitenya. Bisa juga install di handphone kita, tapi syaratnya harus memakai ini ya, koneksi WiFi internal, yaitu dari Unja sendiri. Kemudian untuk sistem informasi kepegawaian juga sekarang sudah digital, kita tinggal isi aja di websitenya apapun ya data-data kepegawaian kita dari SK, dari data diri dan pelatihan dan sebagainya. Dan juga sistem informasi akademik itu juga sama Pak. Sekarang kita monitoring kuliah, absen kuliah pun lewat sana, lewat dari sistem informasi akademik tersebut. Jadi kita yang mantau di situ, kita yang isi di situ, baik sebelum kuliah maupun setelah selesai kuliah gitu. Materi, RAP, ya, RPS semuanya kita upload di sana. Terus juga termasuk ke SKP, sasaran kinerja pegawai, dan BKD kita juga sudah digital, sudah tidak ada lagi by paper ya. Paper itu sangat sedikit sekali. Demikian, Pak. Oke, jadi si Faisal berarti kita di Unja itu contohnya di kemudian Faisal ada 4 tadi ya, presensi online, ya tadi Faisal presensi online, kemudian apa tadi yang kedua tadi Sal, masalah SIAKAD ya, sistem akademik ya? Ya, informasi akademik, Akademik, kemudian pegawaian, tentang pegawaian dan yang tadi tentang proses pembelajaran ya, BKD, administrasi ya, pembelajaran, ya BKD, ya, beban kerja dosen dengan dosen, SKP tadi ya. ya, sasaran kinerja Oke. pegawai kita juga sudah online, Pak. Jadi bukan lagi by paper ya, bukan lagi oke, tapi dia sudah paperless. Nah, paperless di sini otomatis dia sudah berbasis digital. Oke, bagus sekali. Tadi siapa dari mana? Itu yang di Unja ya? Saya mau dengar yang di Pak, Unsri atau izin yang di saya. Unja? Oh ya, silakan. Saya Unsri, Pak. Oke, silakan. Kenalkan Ya, diri dulu. izin perkenalkan diri. Nama saya Mahfuzah Fadila Herianda. Panggilannya? Saya dari Universitas, panggilannya Fuzoh, Pak. Fuzoh ya, biar mudah panggil Fuzoh. Silakan Fuzoh. Ya. Saya dari Universitas Sriwijaya, Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk yang penggunaan literasi digital di prodi kami atau di fakultas kami itu salah satunya
SIMAK Pak, Sistem Informasi Akademik. Terus kayak misalnya terkait dengan pengisian KRS Pak. Nah, waktu sebelumnya kan KRS itu kan diisi manual, tapi untuk sekarang itu sudah digital. Untuk mahasiswa memilih KRS, banyaknya SKS yang akan diambil itu berapa, kemudian juga terkait dengan verifikasi KRS dari dosennya juga sudah menggunakan sistem gitu. Jadi sudah paperless juga untuk pengisian KRS. Kemudian juga terkait tadi sama juga yang dengan Mas Faisal terkait RPS gitu. Jadi pengajarannya, jadi sebelum memulai semester itu kami para dosen diminta untuk mengupload silabus ataupun RPS pembelajarannya gitu. Karena apabila belum mengupload itu tapi pembelajaran semester sudah dimulai, maka si mahasiswa tidak bisa memilih KRS tersebut gitu. Jadi sehingga kami dosen harus mengupload RPS-nya dulu baru bisa memulai pemilihan KRS gitu. Jadi sudah secara online verifikasi KRS-nya dari mahasiswa ke dosen. Ini itu sih Pak tambahannya. Baik, terima kasih Fuzo dari Unsri ya, Fakultas Kesehatan ya, Kesehatan Masyarakat ya. Sriwijaya. Pak, ya. Iya Pak. Ya. Mau menambahkan juga sekali sejalan sama Mbak Mahfuzo ya, Mas Fuzo. Mbak Mahfuzo Ya, di karena sama-sama dari Unsri saya ya. juga di Oke, Unsri. lanjut. Silakan Del, gimana Ya, Del? tapi kalau saya kan Fakultas Hukum sama Mbak Bies. Kalau Unsri secara garis besar kan sama tadi yang Mbak Fuzo, ada SIMAK dan segala macam. Saya mau bahas dari Fakultas Hukumnya Pak, sekalian promosi dan satu kebanggaan juga kalau Fakultas Hukum kita punya channel broadcast gitu, yang dipegang sama dosen. Jadi kita punya akun broadcast di YouTube, bahasannya ya seputar dunia hukum. Itu ada di Fakultas Hukum Unsri dan hidup gitu. Jadi nggak cuman hanya ada akun aja, tapi itu memang selalu ada bintang tamunya dan pembahasan hukum terupdate seperti itu. Terus yang kedua, kita setiap ada kegiatan seperti kemarin terakhir pelantikan dekan baru ya 2024-2028, kalau ada kegiatan-kegiatan penting kita live streaming di YouTube. Akunnya hidup gitu. Dan banyak followersnya juga. Iya, kalau di Fakultas Hukum itu mungkin salah satu perbedaan sama fakultas lain ya, kita udah unggul di sisi itu, seperti itu Pak. Jadi ada diskusi hukum di broadcast kita, terus juga ada kalau kegiatan-kegiatan pendidikan penting, akademis penting itu ada di channel Fakultas Hukumnya juga gitu, di live streaming seperti itu Pak. Terima kasih. Oke Dila. Ya, Dila menambahkan ya. Jadi yang kalau Faisal tadi yang bagian terakhir tadi bercerita tentang dari segi perdosenan ya. Nah, kalau si Fuzo ini sama, dari perdosenan juga sama dengan di tempat Faisal, tapi dari mahasiswa juga mungkin juga sama juga di tempat Faisal di Unja atau di Unip. Jadi mahasiswa tidak lagi ngisi KRS itu secara manual ya Fuzo ya. Jadi dia secara online. Ya, dulu waktu saya kuliah S1, S2 di Unsri dulu masih itu manual. Saya tahun 2000, mulai angkatan 2000. Belum begitu ya. Jadi masih manual, masih tulis. Ya, S1 apalagi S1 masih tulis kertas, ditulis nanti kita menghadap dosen PA, konsultasi, kemudian ditandatangani ya. Tapi kalau sekarang sudah ini ya, sudah digital ya. Kemudian ditambahkan lagi oleh Dila ada kekhasan tersendiri di Fakultas Hukum. Dia punya broadcast di mana ada kayak talkshow gitu ya Dila ya, talkshow yang berbicara tentang hukum. Jadi dia dari segi keilmuannya, itu biasanya yang jadi narsumnya biasanya praktisi yaitu Dila ya, atau dosen-dosen sesama dosen itulah. Kadang ada praktisi Pak, ada dosen juga gitu. Gitu. Termasuk juga mahasiswa program doktor S3, jadi biasanya suka diundang untuk bahas disertasinya juga gitu. Oh gitu ya, jadi sekalian kayak sharing session gitu ya. Jadi ada sharing sessionnya, kemudian juga tadi dengan mengundang praktisi atau dengan memberdayakan dosen-dosen di Fakultas Hukum itu sendiri. Oke, kita belum mendengar dari Unip nih, siapa Unip? Ayo Unip. Baik Pak, mungkin saya akan menambahkan Ya, silakan, dari Unip. Yang di Unip gimana Unip? Sebenarnya hampir sama dengan di Unja maupun di Unsri. Kalau untuk dosen itu absennya sudah digitalisasi.
udah pakai sidik jari ataupun touchscreen. Nah, kalau untuk segi mahasiswanya sendiri itu punya yang namanya PAK, portal akademik. Nanti informasi-informasi KRS, jadwal kuliah, dosen pengajar itu diupload di PAK. Kemudian pembelajaran, kalau misalnya kita ingin pembelajaran e-learning, itu kita juga punya yang namanya LMS-nya. Nanti pembelajaran online akan ada di LMS. Kemudian untuk dari setiap prodi itu sudah memiliki websitenya masing-masing, Pak. Jadi setiap kegiatan terupdate yang dilakukan oleh prodi, mereka akan upload masing-masing di webnya. Nah, untuk di perguruan tingginya sendiri juga punya websitenya. Nanti kegiatan yang berkaitan dengan perguruan tinggi UNIP itu akan diupload oleh websitenya, kemudian nanti akan diinformasikan lagi di Instagram. Seperti kemarin PKK pengenalan kehidupan kampus itu ada bintang tamunya itu CEO dari Ruang Guru. Nanti mereka untuk mempromosikannya di IG, kemudian nanti live streamingnya diinformasikan juga di IG, kemudian nanti live streaming kegiatannya ada di YouTube, di channel YouTube UNIP. Mungkin seperti itu Pak, tambahan dari Universitas Bengkulu. Ya, Mungkin jadi Mas Anto mau menambahkan. Ya, jadi memanfaatkan akun YouTube ya, salah satunya itu ya. Ya, jadi gitu. Jadi memang itu kata kuncinya adalah dengan ini berhubungan dengan proses pembelajaran ya, Safni ya. Ya, Iya, Pak. berhubungan dengan proses pembelajaran. Artinya apa? Ya, sama seperti kita Latsar ini kan. Kita Latsar ini walaupun dari tempat-tempat yang berbeda, tidak harus dalam satu tempat. Kita juga, ini juga termasuk salah satu ya implementasi dari literasi digital. Oke, itu termasuk salah satu dari literasi digital ya, literasi digital. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan bahasan kita tentang agenda ketiga ini ya. Ya, cuma kelemahannya itu kalau kita belajar ke Zoom ini, jadi agak kurang terpantau ya. Iya, maksudnya kurang terpantau aktivitas pesertanya ya. Karena tadi saya perhatikan ada yang sudah terbuai dalam mimpi. Mudah-mudahan dia memimpikan tentang agenda 3 ya. Harapan kita gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat tadi saya katakan bahwa di awal tadi, jadi agenda ketiga itu bersifat implementatif. Nah, kita lihat implementasinya gimana. Nah, implementasi dari agenda ketiga ini itu ada pada saat kita penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, pada saat kita penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, ini alur pikir penyusunan rancangan aktualisasi ya. Oke, ini alur pikir rancangan aktualisasi. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Alur ini saya tidak akan jelaskan karena ini nanti ada di agenda ketiga. Agenda keempat. Ada di agenda keempat tentang aktualisasi. Nah, kita hanya fokus pada yang saya lingkar ini, yang berlingkar ini. Ini yang lingkari, kemudian ada yang dilingkari, kemudian ini juga ada yang dilingkari. Nah, artinya apa? Ketika kita menyusun rancangan aktualisasi, itu awalnya itu dari agenda ketiga. Awalnya dari agenda ketiga. Kenapa? Ya sama seperti kalian ketika menyusun skripsi, bagi yang S1 atau yang S2 menyusun tesis, atau yang S3 menyusun disertasi. Ya, ketika kita menyusun karya ilmiah itu, skripsi, tesis atau disertasi, tentu dasarnya berasal dari masalah kan? Betul nggak? Berasal dari masalah. Bukan judul. Yang kita cari dulu masalah, bukan judul. Kita cari masalah atau cari judul ini ceritanya ini? Lihat masalah. Iya, cari masalah ya Anto ya? Iya. Waktu Anto S2 kemarin nyari masalahnya gimana? Banting-banting bangku kuliah? Atau Tidak, Pak. oh, bukan. Itu bukan beda masalah ya. Nah, begitu juga dengan rancangan, menyusun rancangan nanti. Kalian kan akan menyusun rancangan di agenda 4 nanti ya. Nah, yang kalian lakukan pertama adalah mengidentifikasi isu. Mengidentifikasi isu. Kemarin kan sudah belajar nih tentang isu ya, tapi isu kontemporer di agenda 1. Isu-isu yang berhubungan dengan se-Indonesia Raya ini. Apa contohnya isu kontemporer? Korupsi, betul kan? Kemarin ya, ada money laundering, radikalisme, kemudian ada proxy war,
hoax, dan sebagainya itu ya. Nah, isu yang kalian identifikasi itu isu yang berkaitan dengan substansi materi mata pelatihan di agenda ketiga. Jadi ingat ketika kalian mau menyusun rancangan nanti, galilah isu yang berhubungan dengan dua hal. Yang pertama apa? Manajemen ASN. Yang kedua yang berhubungan dengan smart ASN. Nah, gitu ya. Nah, berhubungan dengan manajemen ASN atau berhubungan dengan smart ASN. Oke, itu isu yang digali. Nah, kemudian ketika kita mendeskripsikan isu juga didasarkan pada agenda ketiga. Ya, apa isi deskripsi isunya? Itu data dan fakta serta dampak. Nah, kita lihat, kita hubungkan dengan ya substansi mata pelatihan agenda ketiga ini, substansi mata pelatihan manajemen ASN maupun smart ASN. Dan di mana lagi kita memasukkan agenda ketiga ini? Di itu yang saya lingkar itu. Pada saat kita mencari gagasan kreatif. Ya, gagasan kreatif inilah nanti yang akan dirumuskan atau diwujudkan dalam suatu inovasi. Namanya inovasi. Ya. Nah, itu tetap melihat ke substansi mata pelatihan agenda kedua. Apakah gagasan kreatif kita itu berhubungan dengan ASN, manajemen ASN, baik dari apakah dari kompetensinya dan sebagainya, apakah atau dia berhubungan dengan literasi digital, smart ASN, gitu, ya. Nah, di sini letak, oke. Nah, kalau kita flashback ke belakang, nah, yang saya buat merah ini, yang di dana merah ini, nah ini kaitannya dengan mata pelatihan agenda kedua, karena di situ ada kata penerapan atau aktualisasi mata pelatihan agenda kedua. Oke, ya. Oke, saya rasa cukup materi saya untuk overview agenda ketiga. Before we continue, sebelum kita masuk ke penjelasan tugas asinkronus, do you have something to ask, something to say? Silakan. Mat, udah seger, Mat? Sudah, Pak. Oh, seger ya. Iya. Ini mungkin gara-gara banyak ngerjain tugas asinkronus kemarin ya. Oke. Iya. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. No? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus. Oke. Ya, nanti setelah ini saya bagi, nanti saya share ya linknya nanti. Nggak usah dicatat ya. Dan juga ini sudah ada di LMS. Ya, sudah ada juga di LMS. Ya, juga di LMS. Mantap Rahmat ya. Oke, hilang ngantuknya itu mungkin dia dehidrasi tadi, pengaruhnya ke ngantuk ya Mat ya. Ya. Kalau kurang Mat, ada galon ini Mat. Langsung galonnya gini. Oke, baik. Nah, adik-adik, sama seperti agenda 1 dan agenda 2, tugas asinkronus kita terbagi dua. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugasnya ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Ya, ada tugas individu juga ada tugas kelompok. Tapi 3 hari itu berbeda-beda. Ada yang tugas individu cuma ada tugas individu, ada yang tugas ada juga yang tugas individu dan tugas kelompok. Kita mulai dari hari ke-8 hari ini. Nah, hari ini tugasnya ada 2, tugas individu dan tugas kelompok. Di mana tugas individu yang learning journal itu selama 3 hari berturut-turut. Jadi setiap hari kalian melaporkan learning journal-nya. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita lihat learning journal di sini apa yang tugasnya. Nah, tugasnya kalian membuat video dengan durasi maksimal 5 menit. Durasi videonya maksimal 5 menit. Apa isi videonya? Videonya berisi pengalaman belajar. Pengalaman belajar, baik belajar sinkronus maupun belajar asinkronus. Ya, di mana isi pengalaman belajar itu meliputi apa yang kalian pahami tentang substansi agenda ketiga di hari itu. Ya. Kemudian bagaimana proses pembelajaran? Oke, bagaimana proses pembelajarannya?
gitu ya. Kemudian video itu kalian unggah di akun media sosial masing-masing, boleh YouTube, boleh IG, boleh TikTok, boleh Facebook, pokoknya akun media sosial lah gitu ya. Dan yang dikumpulkan nanti di LMS itu linknya saja. Nanti setelah kalian unggah kan dapat link tuh. Nah, linknya itu kalian copy, pastikan jadikan file PDF linknya itu. Pastikan di file PDF, nanti file PDF itulah yang kalian submit di LMS. Nah, untuk backupnya kirimkan juga ke saya lewat WA untuk backup datanya, untuk antisipasi kalau terjadi kendala di LMS-nya, ya. Dan tugas itu dibuat hari ini, hari ke-8, dikumpulkan hari ini juga paling lambat jam 23:59 WIB, ya. WIB, bukan WIJ, bukan WIP, bukan WIB. WIB di sini bukan waktu Indonesia Bengkulu, bukan WIJ, bukan waktu Indonesia bagian Jambi. Iya, juga bukan WIP waktu Indonesia bagian Palembang, bukan, ya. Oke, itu tugas dan ini selama 3 hari. Hari pertama 1 video, hari kedua, hari ke-9 juga ada tugas synchronous learning journal, hari ke-10 juga tugas learning journal. Kemudian yang kedua, tugas kelompok kalian melakukan observasi virtual, ya, mengenai penerapan implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Oke. Perintahnya, lakukan observasi secara virtual, secara online, baik melalui internet, telepon, video call, atau lain dengan lokus observasi, ya, instansi pemerintah pusat atau daerah. Oke, jadi ya saya tidak meminta untuk yang swasta. Ya, pokoknya dia pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, misalnya boleh misalnya di pemerintah pusat, apakah misalnya Kemendikbudristek atau kementerian apa gitu, atau lembaga non kementerian, atau di pemerintah daerah, apa misalnya pemerintah provinsi Sumsel, atau pemerintah provinsi Jambi, atau pemerintah provinsi Bengkulu, atau di mana, atau pemerintah kabupaten kota. Oke, yang menurut kalian ada keunggulannya. Jadi observasinya secara virtual saja, tidak perlu datang, ya, tidak perlu datang ke lokus. Ya, bisa kalian browsing-browsing di internet, atau misalnya kalian punya narasumber kenal dengan salah seorang yang ada di sana, ya, boleh ditanyakan lewat telepon atau video call tentang bagaimana sih penerapan manajemen ASN dan Smart ASN, ya. Contoh penerapan Smart ASN yang saya tanyakan tadi, yang si Faisal tadi cerita di Jambi gitu kan, Safni cerita di Bengkulu, tadi kan itu kan Adil dengan siapa tadi cerita di Unsri gitu. Seperti itu, ya. Oke, itu. Nah, apa sih yang kalian masukkan di laporan observasi nanti? Yang pertama adalah deskripsi profil lokus observasi, ya. Deskripsikan. Kemudian bagaimana lokus observasi tersebut mengimplementasikan manajemen ASN dan Smart ASN. Apakah sudah sesuai? Uraikan. Kalau sudah sesuai, uraikan. Sesuai di sini maksudnya sesuai dengan regulasi, ya, atau sesuai dengan konsep atau sesuai dengan teori yang ada. Nah, kalau dia sudah sesuai, uraikan kesesuaiannya di mana, ya, dan rekomendasinya apa untuk meningkatkannya. Kalau dia sudah sesuai. Kalau dia yang belum sesuai, maka uraikan permasalahannya di mana, ya, dan rekomendasi kelompok kalian apa untuk penyelesaian masalah tersebut, untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut menjadi sesuai, ya. Oke. Nah, kemudian laporannya disusun dalam bentuk paper ya, bentuk paper makalah, ya, dengan format PDF. Kemudian dari paper itu nanti kalian susun bahan tayang. Kenapa harus bahan tayang? Karena nanti di hari terakhir kita sinkronus hari Selasa, insya Allah kalian akan memaparkan, masing-masing kelompok akan memaparkan hasil observasinya. Supaya paparannya enak, tidak usah dipaparkan papernya, tapi paparkan bahan tayangnya saja. Ya. Nah, waktu pembuatannya hari Sabtu dan dikumpulkan paling lambat jam 23:59 hari Sabtu juga. Hari ini, ya. Oke. Nah, itu tugas untuk hari ke-8 dari pembelajaran daring, ya. Kemudian
untuk hari ke-9 tugasnya ya tugasnya itu sama, learning journal hari ke-9 dan juga identifikasi dan deskripsi implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerjanya. Yang learning journal itu petunjuknya sama, instruksinya sama, ya. Oke. Sama bentuk video, isinya apa sama, batas pengumpulannya hari Senin tanggal 2 September jam 23.59. Nah, untuk tugas individu yang kedua, ini semuanya individu hari Senin itu, kalian bisa minta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu ya, isu aktual yang terjadi di unit kerjanya terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. At least 3 issues. Jadi semuanya ada 6 issues. At least, paling sedikit. Boleh lebih dari situ. Kalau kalian punya 20 isu boleh. Kalau 10 boleh. Asal jangan kurang dari 6. Di mana 6 itu juga dibagi 2. 3 yang berhubungan dengan manajemen ASN dan 3 yang berhubungan dengan Smart ASN. Kemudian, isu-isu yang kalian identifikasi itu, kalian deskripsikan dengan menghadirkan data dan fakta. Ya. Setelah itu uraikan dampak. Dampak dari isu itu apa kalau tidak diselesaikan. Dan juga siapa pihak yang terkena dampak tersebut. Ya. Nah, supaya memudahkan kalian mengerjakannya, saya tidak memintanya dalam bentuk ini makalah, tapi saya mintanya kalian mengerjakannya dalam tabel seperti ini. Ya. Oke. Judulnya identifikasi isu aktual, nama kalian, NIP, jabatannya sebagai apa, dosen apa, gitu. Unit kerjanya langsung saja prodi ya. Biar berbeda prodi apa, misalnya prodi ilmu gizi kayak si Adil tadi ya, prodi ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya misalnya. Nah, ini silakan ditambah sendiri nanti barisnya, row-nya. Kemudian ini isu-isu aktualnya. Nah, cara mendeskripsikannya gini, ya. Kondisi saat ini apa, kondisi idealnya apa. Ya. Kondisi saat ini, kondisi saat ini apa, dan kondisi idealnya apa. Kemudian dampak dari masing-masing isu apa? Ya, dampak dari masing-masing isu ini. Ya. Oke. Kemudian pihak yang terdampak siapa saja? Pihak yang terdampak kalau isu ini tidak segera diselesaikan apa saja? Siapa saja? Oke? Nah, setelah kalian mendeskripsikan isu, maka ya, langkah selanjutnya adalah kalian memilih salah satu isu. Misalnya kalian ada 6 itu kalian pilih salah satu isu atau isu prioritas dengan menggunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai. Di agenda 1 sudah belajar tentang teknik analisis isu? Sudah? Ada yang bisa memberikan contoh apa? SWOT, fishbone. Apa bias? Cara memilih isu? Oh, kalau memilih isu pakai APKL dan USG. Oke ya, APKL. Boleh. Jadi boleh APKL, boleh USG atau kalian punya analisis tersendiri untuk memilih isu. Boleh, ya. Ada, tapi berdasarkan teori ya. Tapi satu saja, kalau sudah APKL saja, kalau sudah USG saja, gitu ya. Ya, supaya ringan. Ya, nanti kalau mau dua-duanya nanti itu saja pada saat rancangan saja, ya. Oke. Nah, setelah kalian menggunakan USG, ya. Jadi Sal, sekarang ndak ibu-ibu aja Sal yang di USG Sal, bapak-bapak juga USG Sal. Iya. Ya, Mat? Halo. Mat? Ya, Pak. Ya. Are you okay? Oke, Pak. Oke, iya. Saya bingung ini Rahmat ini ya. Ini bingung dengan tugas saya atau gimana ini Rahmat nih? Iya. Ya. Nanti setelah kalian menggunakan misal USG, ya, setelah di USG atau APKL, maka dapat 1 kan dari 6 tadi. Tentukan akar penyebab dari core isu tersebut apa. Nah, tentukan akar dari core isu tersebut apa. Ya. Ya, kemudian setelah dapat yang itu tadi tekniknya ada 2, boleh menggunakan mind map, boleh menggunakan fishbone ya. Tadi ada yang bilang fishbone tadi. Ya. Oke, boleh menggunakan 2 itu untuk menanti akar penyebabnya. Kemudian masing-masing dari penyebab itu kalian uraikan gagasan kreatif apa saja yang bisa dilakukan. Penyebabnya ini gagasan kreatifnya apa, penyebab ini gagasan kreatifnya apa. Ya.
Oke, ini lumayan berat ini tugas ini. Tugas hari ke-9 ini. Ya. Nah, itu tugas hari ke-9. Pengumpulannya ya, pengumpulannya sama. Pengumpulannya itu, nah ini pengumpulannya hari Senin tanggal 2 September jam 23. Nah, kalian ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Ya, ini walaupun pembuatannya hari Senin, saya sudah diupload di LMS. Jadi besok hari Minggu kalau sudah mengerjakan tugas hari ke-8, enggak apa-apa dibuka walaupun enggak hari Senin. Ya, tugas hari ke-9 itu sudah bisa mulai dikerjakan hari Minggu. Ya. Faisal hari Minggu dikurangi dulu quality time-nya with family ya, Faisal ya. Iya, quality time-nya. Ngerjain tugas latsar dulu, Sal. Iya. Boleh. Boleh dikerjakan mulai hari Minggu boleh ya. Tapi pengumpulannya tetap hari Senin. Tidak ada toleransi telat. Ya, tidak ada toleransi telat. Oke. Itu tugas hari ke-9. Kemudian tugas terakhir hari ke-10 sama, ada 2, ada individual dan ada kelompok. Di mana yang individual sama yaitu learning journal. Learning journal ya, sama bentuk video, cuma nanti yang membedakan itu isi videonya. Ya, isi videonya. Oke. Kemudian untuk tugas kelompoknya itu case study, studi kasus atau analisis kasus, ya. Cari dan pelajari satu kasus yang terkait dengan 2 mata pelajaran agenda 1. Nah, kasusnya dapat berupa video, dapat berupa narasi atau berita, ya, gitu. Boleh video, boleh narasi. Nanti link video atau narasi itu dimasukkan di laporannya sebagai sumbernya, sumber kasusnya ya, dari mana kalian mendapatkan itu. Oke, nah ini yang isi poin-poin pointernya ya. Hal-hal baik atau buruk. Jadi kasus di sini bukan hanya yang buruk, juga hal-hal yang baiknya apa, yang buruknya apa. Hubungkan dengan substansi 2 mata pelatihan yang ada di agenda ke-3. Kemudian rekomendasinya apa? Supaya good practice-nya menjadi tetap good, bad practice-nya menjadi good. Nah, kan yang kita lihat kasus ini kan good practice and bad practice. Nah, kemudian silakan gunakan teknik apa yang kalian kuasai. Kemudian bentuk filenya PDF. Waktu pembuatannya hari Selasa ini ya. Di sini tuh Selasa kita hari ke-10. Selasa ya. Aduh, masih tertulis Senin. Hari Selasa. Kalau di sini benar hari Selasa, sebentar. Ah, ini iljunya benar tanggal 3. Ya, dikoreksi saja ya. Hari pembuatannya hari Selasa tanggal 3 September. Waktu batas saya pengumpulnya sama jam 23:59. Oke. Selesai kita. Nah, untuk pembagian kelompok ya, itu sudah saya masukkan. Oh, Tisa mau ini ya. Sebentar Tis ya. Ntar Tisa ya, ntar. Saya mau buka dulu pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya sudah saya bagi di LMS. Jadi nanti silakan buka sendiri. Ya, pembagian kelompoknya ini. Pembagian kelompoknya kita ada di agenda ke-3 ya. Sebentar, saya klik tugas dulu, mana tugas. Tugas. Nah, di tugas kelompok hari ke-8. Nah, ini tugas kelompok. Nah, ini pembagian kelompoknya. Ya. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 itu ketuanya Faisal. Anggotanya Adila, Etrianto, Puji, dan Safni. Kelompok 2, ketua kelompoknya Rahmat. Ya. Anggotanya Andini, Bies, Fuzo, dan Trisa. Nah, yang mengupload nanti ketua kelompoknya saja. Yang mengupload ketua kelompoknya saja. Tapi nanti nilainya sama, mendapatkan yang sama. Ya. Jadi yang cuma satu aja yang mengupload. Hanya ketua kelompok. Kemudian untuk kelompok hari berikutnya, hari Selasa nanti bisa dilihat sendiri ya. Pembagian ada di Oke. Ya, tadi Tisa Raisen, silakan Trisa. Iya Pak, maaf izin bertanya untuk yang hari Selasa itu kan kolom tugasnya itu hanya 1 Pak untuk individu saja. Yang kelompok tidak ada kolom untuk tugas. Jadi diupload di mana ya Pak? Gak ada toh. Sebentar. Karena saya bukanya kami sebagai tutor, bukanya ya di tempat tutor. Tapi di tempat saya ada loh. Nanti kita bicarakan dengan Bu Manager ya, PIC-nya. Nanti ada kemarin ada nih Bu Manager, ada PIC. Nanti ditambahkan sama PIC-nya. Ya.
Nanti kan di masing-masing angkatan ini kan ada PIC-nya, ya, person in charge. Nah, nanti ada PIC-nya, nah itu ada Bu Dwi, nanti Bu Dwi nanti akan menambahkan, ya, akan menambahkan. Iya, bolehlah ini. Trisa ini dia apa ya, visioner Trisa ini. Iya, sudah memikirkan tugas hari ke-10 dia. Mana Trisa? Mana Trisa? Iya. Terima kasih Bapak. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Silakan kalau ada lagi yang mau disampaikan. Izin Coach, Ya, untuk di silakan. hari ke-10 sudah ada kok, sudah Oh, sudah. dimasukin. Oh, sudah. Silakan dicek lagi atau direfresh ya Bapak Ibu akun Oh, LMS-nya. gitu. Ya. Ya, betul. Makasih Bu Dwi. Jadi memang ya coba di refresh ya. Coba di refresh lagi mungkin apa ya? Perlu ini mungkin perlu refreshing mungkin ya. Iya. Nah, untuk kelompok hari ke-2 itu tugas hari ke-10 itu kalau nggak salah ketua kelompoknya Etrianto dengan Puji kalau nggak salah. Siapa? Ada di situ sudah ada. Ya, ada ketua kelompoknya. Nggak salah Puji kalau nggak salah Puji atau Fuzol lupa saya. Ya. Oke. Silakan ada lagi yang mau bertanya atau mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita di sinkronus pertama agenda ke-3 pada hari ini. Ya, terima kasih adik-adik di anggota kelompok 2 atas partisipasinya. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, terutama sekali dengan Rahmat. Mohon maaf ya, Mat ya. Iya, tadi tak sengaja saja saya terlihat itu. Oke, iya. Harapan saya, karena tadi di awal saya katakan bahwa saya membersamai adik-adik selama 3 hari ke depan. Jadi walaupun tidak ada virtual classroom besok, ya, ataupun lusa virtual classroomnya kita siang. Kalau kalian ada kendala, you have something to ask, you have any problem about asynchronous assignment ini, ya, tugas-tugas asinkronus ini, silakan kalian nanti komunikasikan dengan saya selaku tutornya, ya. Oke, nggak apa-apa di Japri, boleh di chat atau di telepon juga bisa, ya. Oke, jadi saya orangnya open welcome saja. Kalau seandainya kalian ada yang mau ditanyakan atau yang menurut kalian ini agak kurang jelas ini maksudnya apa gitu, supaya kalian tidak apa ya, supaya mungkin yang saya buat itu multitafsir atau menimbulkan penafsiran yang ganda. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih adik-adik. Pembelajaran sinkronus pertama, agenda ke-3, kelompok 2, peserta pelatihan dasar CPNS, golongan 3 angkatan 5, pemerintah kota Lubuk Linggau tahun 2024. Dengan ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Ya, silakan dilanjutkan dengan tugas-tugas berikutnya. Saya izin live ya. Bye-bye. See you. Bye.